guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiah Al-Andalusia, Prodi Kewirausahaan di Universitas Mahakarya Asia. Di sini saya akan memberitahu dan menjelaskan my own business. Di sini saya sedang menjadi reseller seperti masker, lalu masker skincare, masker corona atau kain dan sebagainya itu. Untuk lokasi bisnis saya, yaitu bisa fleksibel, bisa di rumah, bisa buat kantor sendiri, dan saya mengusahakan sedang membuat kantor sendiri, sedang mengumpulkan modal juga ya kebetulan. Target market saya yaitu remaja atau dewasa. Jadi zaman sekarang itu banyak khususnya wanita ya memedulikan sangat tentang ini berjerawat atau tidak, kusam atau tidak. Nah, di sini saya mengatasi segala keluh kesah mereka yaitu dengan menjual masker saya yang bisa mengatasi segala masalah kulitnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan di sini juga masker saya itu sangat aman karena masker saya itu terbuat dari organik, jadi maupun masih 13 tahun itu aman banget buat digunain. Jadi itu target marketnya bisa fleksibel juga ya. Dan sekarang juga kan yang memodelkan wajah itu tidak hanya perempuan ya, jadi laki-laki juga dia juga mau gitu, mau glowing lah seperti wanita. Untuk struktur organisasinya, saya itu mau menciptakan kantor terlebih dahulu ya, terutama. Lalu saya akan saya akan menjadi owner. Kemudian ada orang yang akan saya percayai untuk memegang bisnis saya. Saya juga tidak akan memegang bisnis itu hanya satu, jadi akan beberapa. Insya Allah besok bisa banyak yang bisa saya pegang. Jadi saya akan menunjuk beberapa orang untuk yang saya percayai atau sering disebut tangan kanan ya. Nah, itu saya akan memberikan kepercayaan kepada dia. Lalu di bawahnya pasti akan ada content creator ataupun membuat bahan-bahannya. Saya juga sedang mengusahakan untuk membuat masker sendiri dengan formula sendiri tanpa menjadi reseller. Sedangkan saya kan sekarang masih reseller ya, jadi masih beli dari temen ataupun tante saya gitu. Kemungkinan juga saya akan membuat pabrik sendiri nih. Doakan ya, semoga saya bisa. Amin ya robbal alamin. Kemudian visi saya sendiri, saya akan membuat produk dengan formula sendiri tentunya dari berbagai unsur-unsur yang pastinya aman dan nyaman digunakan. Kemudian saya insya Allah akan membuat produk saya untuk go internasional. Kita tunggu beberapa tahun ke depan. Insya Allah sih sebelum saya umur 30 ya, kebetulan saya umur 18 tahun. Saya sebelum 30 tahun pasti akan menemukan formula itu dan memasarkan dan bisa go internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikan yang terbaik untuk sumber daya manusia saya sendiri. Misalnya dari pekerja pabrik untuk menciptakan masker saya akan memberikan kompensasi sosial misalnya. Pastinya itu akan membuat nyaman mereka terhadap saya juga akan nyaman terhadap mereka. Juga tidak ingin karyawan saya merasa ada tekanan dari saya sendiri. Saya tidak ingin, karena saya sudah mengalami
sudah menjajal sendiri bagaimana underprice itu gak enak banget. Jadi juga saya ingin memberikan lapangan kerja untuk yang membutuhkan khususnya. Saya ingin mengurangi pengangguran di Indonesia. Jelas, Indonesia itu sangat banyak pengangguran, maka dari itu memberikan lapangan kerja bagi mereka. Oke, di sini kita akan membahas SWOT. Kalian udah tahu belum SWOT itu apa? Biasanya SWOT ini digunakan di berbagai perusahaan, hampir semua lah ya. SWOT ini untuk menganalisis nih, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, ancaman, dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu posisi bisnis kita di mana sih, apa kurangnya dari bisnis kita ya, ataukah A atau B gitu. Fungsi SWOT itu sendiri gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu nih. Untuk S itu strength, yang artinya kekuatan. Nah, dari kata strength ini, dari pengertian strength ini kan kekuatan. Nah, kekuatan apa sih yang ada di bisnis kita? Nah, kalau di bisnis saya nih, strength-nya itu adalah bisa memberikan manfaat untuk orang banyak nih. Terlebih masker saya kan organik, jadi aman banget buat yang belum remaja. Bisa disebut alami ya, jadi sangat aman banget deh buat semuanya. Walaupun belum remaja nih ya, walaupun belum remaja, mereka bisa pakai banget, bisa laki-laki maupun perempuan bisa banget. Dan tergantung kebutuhan kulit ya, karena orang-orang itu kan berbeda. Kalau kulit saya kebetulan sensitif, jadinya tidak cocok dengan A, misal gitu. Nah, yang kedua itu weakness. Weakness itu artinya kelemahan. Nah, kelemahan apa sih dalam bisnis saya? Kebetulan saya belum memiliki modal ya, karena saya ingin mengumpulkan modal terlebih dahulu. Nah, jadi kelemahan saya di modal nih. Di modal. Kalau misalnya lingkungan, selama saya bisnis alhamdulillah sih lancar ya guys. Doakan saja selamanya akan lancar dan bisa go internasional. Kemudian ada O, opportunity. Opportunity artinya peluang. Peluang apa sih dalam bisnis itu? Sangat corona nih. Corona itu peluangnya apa ya? Coba apa ya? Pasti kalian udah tahu lah kan, berarti masa penonton high dance. Loh, hasilnya sangat memuaskan karena masker medis dan sebagainya itu harganya sedang turun. Kalian tahu kan, waktu awal-awal corona tuh tinggi banget sampai 300.000, tahu kan? Wah, parah sih. Tapi sekarang itu harga normal lagi gitu, seperti 20.000 kemarin. Saya itu bermodal hanya 500.000 dan balik hampir 1 juta atau hampir 1 juta ya. Kayaknya udah 1 juta deh. Lumayan banget nih untuk yang bisa mengambil peluang. Nah, ambil dimanapun, di depan mata pasti ada peluang nih. Ambil, nggak boleh disia-siain ya, karena akan nyesel. Nggak apa-apa kalau misalnya gagal, daripada gak bisa sama sekali, nanti nyesel ya kan. Terus ada T. T itu threat. Threat atau ancaman. Ancaman itu apa ya? Ancaman itu sesuatu yang membahayakan bisnis kita, seperti banyak pesaing, banyak yang lebih dari kita. Kalau misalnya dari bisnis saya sendiri nih, bisnis saya itu banyak banget pesaing. Kalian tahu kan pasarnya masker itu seberapa banyak? Bisa begitu deh, sampai
untuk pelanggan, untuk konsumen. Jadi jangan sampai nyanyain pelanggan ya. Apapun keadaannya, jika kamu punya masalah juga, nggak boleh tuh dilampiasin pelanggan ya. Ingat loh, ini nggak boleh emosi. Seorang pengusaha harus cerdas emosional, oke? Lalu ada yang ditanyain nggak? Oh iya ya, ini kan YouTube. Oh, kalau ada yang mau nanya, langsung di kolom komentar aja ya, bakal aku jawab satu-satu. Gak usah ragu. Oke, next. Kemudian saya akan menjelaskan Word 5 Forces dalam bisnis saya. Yang pertama, barriers to entry, yaitu hambatan untuk masuk. Yang pertama-tama, hambatan untuk masuk bisnis saya itu banyak sekali pesaing. Di mana-mana sudah banyak banget masker yang berjualan. Tetapi saya akan tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita saya untuk menjadi pembisnis. Yang kedua, supplier power. Yang dimaksud itu kekuatan pemasok. Di sini saya akan membidik sasaran terutama pada lingkungan sekitar ya, dari teman, keluarga maupun dari saudara. Jadi saya akan pertama-tama melalui lingkungan sekitar terlebih dahulu. Kemudian jika saya sudah merintis dan modal lumayan besar, saya akan mewujudkan bisnis yang lebih besar. Kemudian buyer power atau kekuatan pembeli. Nah, di lingkungan saya ini banyak banget nih yang pada memilih harga yang lebih terjangkau ya tentunya. Dan di sini saya akan memberikan harga yang paling terjangkau, dan kalau bisa saya akan memberikan bonus-bonus yang mungkin mereka akan lebih senang ya. Jika ada bonus gitu atau diskon, pasti mereka pada senang ya. Oke, kemudian yang keempat ada trade of substitutes. Nah, hambatan atau ancaman saya itu ya pesaing-pesaing yang udah ada di pasar ya. Tentunya banyak banget pesaing yang udah ada di pasar dan yang lebih jago daripada saya tentunya ya kan. Jadi saya akan mengolah strategi saya agar bisa masuk dan bisa mencapai target yang saya inginkan. Kemudian bagaimana saya menjalankan bisnis saya ya? Nah, pertama-tama saya karena belum memiliki modal banyak ya, jadi saya akan mengumpulkan modal terlebih dahulu. Nah, saat ini saya itu menjadi reseller seperti masker atau apapun itu. Peluang apapun yang bisa saya ambil akan saya ambil, seperti stiker hologram ini. Kemarin saya jualan stiker hologram loh. Terus habis itu ada masker P4P sedang viral juga loh. Terus juga ada masker medis karena harganya lagi turun dan banyak banget yang nyari nih. Dan juga ada ini masker virus KN95 ya. Nah, ini itu banyaknya peluang, jadi saya akan ambil apapun peluang yang ada di depan saya akan saya ambil. Jadi sekarang ini saya akan fokus mengumpulkan modal untuk bisnis saya sendiri. Kemudian kedepannya saya akan mempelajari lebih detail lagi bagaimana membuat masker, lalu tentunya dengan bahan-bahan organik ya. Kemudian kalau misalnya modal saya sudah cukup, saya akan melaksanakan formula saya yang saya buat. Nah, dari formula itu saya akan pasarkan walaupun dikit demi sedikit. Yang penting dari bawah dulu gak apa-apa lah ya, tapi kan besok akan jadi di atas. Amin ya, doain. Di sini saya akan menjelaskan strategi apa yang saya ambil untuk saat ini. Nah, di sini saya mengambil Red Ocean terlebih dahulu karena saya belum ada inovasi untuk membuat bisnis yang berbeda dari yang lain, jadi saya akan memilih Red Ocean terlebih dahulu. Nah, di mana Red Ocean itu sudah disediakan pasar dan banyak sekali pesaing yang sudah ada.
dimana kita harus bisa mengolah strategi untuk yang lebih baik. Dan tentunya Red Ocean ini berbeda sekali ya dengan Blue Ocean. Blue Ocean ini sangat memerlukan banyak modal, sedangkan Red Ocean ini hanya membutuhkan tidak sedikit atau tidak banyak ya, jadi hanya sedang-sedang. Jadi bisa banget untuk saya yang masih mahasiswa yang belum memiliki modal terlalu banyak, jadi masih bisa mengambil Red Ocean ini. Dan Red Ocean ini sangat berpengaruh dengan mengelolanya, jadi pintar-pintar kita ya untuk menjadi pembisnis dengan strategi Red Ocean. Oke, semoga semua yang saya jelaskan tadi bisa masuk dan bisa memotivasi kalian semua. Semoga kalian tetap semangat dan jangan putus asa. Tidak ada namanya pengusaha itu putus asa, dan tidak boleh takut dengan kata gagal. Percayalah, pasti semua akan indah pada waktunya. Semangat guys. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Dah.